Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tanda Nurhani Purba dari SI05 NIM 19 12 1302. Di sini saya akan berbicara lisan tentang tema yang saya ambil, yaitu paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Paragraf digunakan untuk menjadi penanda mulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan yang berbeda agar pembaca lebih mudah memahami bacaan secara menyeluruh. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama ada kesatuan, ada kepaduan, dan kelengkapan. Untuk pengertian kesatuan dalam paragraf itu hanya terdapat satu gagasan utama atau satu topik utama di dalam satu paragraf. Dan gagasan utama harus bersesuai dan tidak bertentangan dengan kalimat-kalimat lain di dalam paragraf. Untuk penjelasan syarat yang kedua yaitu kepaduan dan koherensi. Yang diartikan kekompakan dalam paragraf yang dimaksud adalah kalimat satu ke kalimat berikutnya harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya agar membentuk yang memiliki perpaduan indah. Dan yang penjelasan yang ketiga yaitu kelengkapan, yaitu gagasan utama atau kalimat topik di dalam paragraf agar dapat dipahami dengan mudah jika informasi yang ada disampaikan dengan memadai dan lengkap. Untuk berikutnya macam-macam paragraf. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang memiliki gagasan utama atau ide pokok di awal paragraf. Kemudian ide pokok itu diikuti oleh kalimat penjelas sebagai pendukung. Dan yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif itu yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada akhir paragraf, dan paragraf induktif kebalikannya dari paragraf deduktif. Dan berdasarkan jenis-jenis paragraf dibedakan menjadi deduktif, induktif, dan deduktif-induktif dan menyebar. Dan yang ketiga paragraf campuran. Paragraf campuran itu merupakan kombinasi dari dua metode paragraf sehingga gagasan utama atau ide utamanya terletak pada bagian awal dan akhir paragraf. Ada jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama, paragraf deskriptif, naratif, atau menyebar, yaitu penjelasannya paragraf yang gagasan utamanya tidak tertulis di dalam paragraf, tetapi tersirat dalam kalimat-kalimat yang tersebar di dalam paragraf. Dan itu biasanya dikatakan semua kalimat dalam paragraf deskriptif adalah kalimat utama, sedangkan gagasan utamanya tersirat di dalam kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut. Dan untuk yang kedua, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi itu terdapat alasan, penjelasan, kritik, dan pembuktian yang disertai dengan fakta aktual, valid, dan nyata dengan alasan-alasan objektif serta logis sehingga dapat mempengaruhi pembacanya. Dan yang ketiga itu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini merupakan paragraf di mana isi kontennya dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan bagi pembaca tentang sebuah informasi. Dan tujuan paragraf eksposisi ini agar pembaca bisa mendapatkan sebuah pengetahuan dari membaca isi paragraf tersebut. Dan terdapat macam-macam jenis paragraf eksposisi. Yang pertama eksposisi definisi, yang kedua eksposisi proses, yang ketiga eksposisi ilustrasi,
Yang keempat, eksposisi pertentangan. Yang kelima, eksposisi perbandingan. Yang keenam, eksposisi berita. Dan yang terakhir, eksposisi klasifikasi. Untuk penjelasannya, eksposisi definisi bertujuan untuk memaparkan atau menerangkan pengertian dari suatu topik. Dan biasanya paragraf eksposisi definisi ini cenderung fokus pada karakteristik dari topik yang sedang dibahas. Dan yang kedua, eksposisi proses. Jenis paragraf ini berfungsi untuk menerangkan proses atau langkah-langkah suatu topik atau kegiatan dalam paragraf yang berisi tahapan-tahapan dari awal hingga akhir. Untuk yang ketiga, paragraf eksposisi ilustrasi yang memberikan gambaran suatu topik yang disandingkan dengan topik lainnya. Yang biasanya paragraf ini menggunakan kata penghubung seperti dan bagaimana. Dan untuk yang keempat, paragraf eksposisi pertentangan. Jenis paragraf ini biasanya membandingkan satu hal dengan hal yang lain dan memiliki sifat berlawanan. Dalam paragraf ini juga seringkali menggunakan kata penghubung akan, tetapi sebaliknya, walaupun dan meskipun begitu. Dan yang kelima, eksposisi perbandingan. Jenis paragraf ini umumnya berisi penjelasan suatu informasi yang disampaikan dengan gaya bahasa perbandingan. Dan yang keenam, eksposisi berita. Penjelasannya yaitu informasi yang merupakan hasil laporan dari terjadinya suatu peristiwa. Bukan hanya itu, eksposisi berita juga memuat informasi dari sebuah penelitian. Dan yang ketujuh, eksposisi klasifikasi biasanya berupa paragraf yang memuat informasi suatu topik dengan pembagian atau pengelompokan ke dalam beberapa kategori. Dan biasanya juga jenis paragraf ini disampaikan secara terstruktur dan rinci agar pemaparan klasifikasi yang dilakukan dapat dipahami secara jelas. Sekian bicara lisan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.